Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nuning Hairani dalam Suara Perempuan Muslimah. Sahabat Zakat TV, apa kabar Anda hari ini? Kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu aktivis muda, masih kuliah, aktif di yayasan sosial begitu. Langsung saja ya kita temui Mbak Dian Karain. Assalamualaikum Mbak Dian. Terima kasih sudah datang ke studio kami ya Mbak. Mbak Dian ini, boleh ya saya sebutkan di awal ya, Mbak Dian ini adalah penerima penghargaan Women of Worth 2014 dari L'Oreal ya Mbak ya. Boleh tahu Mbak itu penghargaan apa ya Mbak? Itu penghargaan karena saya menjadi aktivis sosial di bidang sosial. Selain saya memberikan anak jalan, memberikan keterampilan, tapi saya juga memberikan pendidikan sekolah paket secara gratis kepada mereka. Sekolah secara gratis. Sekolah paket secara gratis. Sekolah paket. Maksudnya apa itu sekolah Sekolah paket? paket itu sekolah kesetaraan. Jadi anak-anak yang putus sekolah tidak bisa melanjutkan ke sekolah formal, kita sekolahkan dengan berjasa negeri gitu. Berarti ini di bawah yayasan begitu ya? Di bawah yayasan. Yayasannya sendiri siapa yang bangun yayasan ini? Pemiliknya siapa? Yayasan ini kebetulan saya juga menjadi salah satu pendiri juga dan pemilik juga, tapi ada juga teman saya Mas Hendro Ramadan, beliau juga menjadi salah satu pionirnya. Selain kita berdua, kita mempunyai dewan pengawas. Dewan pengawas kita ada dua, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Raldi Atomapusto, yang kedua ada Bapak Nurrohim, yang ketiga ada Pak Asari Zamunaf dan juga Ibu Irma Yunita. Latar belakang apa yang membuat Mbak Dian kok tertarik ya mau? Kalau ditanya latar belakang apa, sebenarnya sih ada rasa keprihatinan gitu kan. Saya sama mahasiswa gitu kan, mahasiswi yang kita tahu sekarang ini di dunia di lingkungan kita, sekitar kita banyak sekali anak-anak kecil yang turun ke jalan untuk mengais rezeki untuk ekonomi mereka gitu. Dan banyak sekali juga realitanya anak jalanan yang putus sekolah tidak bisa melanjutkan ke sekolah formal biasa. Betul. Dari saya suka pulang kampus gitu, saya suka naik angkot, saya di kampung Melayu ketemu dengan beberapa anak jalanan, saya melakukan pendekatan, saya ngobrol bersama mereka mulai cerita, mulai dekat sama saya. Mereka ceritakan tentang kehidupan mereka, bahwa mereka tidak dapat melanjutkan sekolah, mereka di jalanan untuk mengais rezeki. Itulah awalnya ada rasa wah kenapa ya kok mereka nggak bisa melanjutkan gitu, kok prihatin gitu. Nah dari situlah yang membuat saya dan teman-teman saya bergerak untuk membantu mereka mewujudkan mimpi mereka. Apa persisnya yang Mbak Dian dan teman-teman lakukan ini? Persisnya yang kami lakukan ini adalah kami mempunyai kegiatan, yaitu tadi aku bilang yayasan, namanya Yayasan Nara Kreatif. Nara Kreatif ya. Yaitu yayasan yang bergerak di bidang sosial, bisnis sosial, di mana bisnisnya itu adalah pengolahan limbah kertas, dan sosialnya itu adalah pemberdayaan anak-anak jalanan, anak putus sekolah, pedagang asongan, dan asisten rumah tangga yang kita berikan pendidikan secara gratis dan juga keterampilan pengolahan limbah kertas. Pengelolaan limbah kertas, misalnya seperti apa Mbak? Limbah kertasnya itu bisa menjadi kertas, bisa menjadi kebutuhan stasioner untuk berbagai instansi, bisa juga untuk kebutuhan event kayak seperti notebook mungkin, atau mungkin untuk wedding untuk kartu undangannya, box wedding. Ini dari bahan recycle? Dari bahan recycle. Recycle-nya itu dari sampah kertas dan organik pelepas tekan. Itu bahannya sendiri didapat dari mana Mbak? Bahannya sendiri kita kerjasama dengan beberapa instansi. Mereka per 2 minggu mengirimkan limbah kertas mereka kepada kita, lalu dibeli lagi dalam bentuk produk. Jadi misalnya file-file gitu ya, kertas-kertas. Oke. Kita bisa jadi aplikasikan jadi berbagai macam produk dari awalnya kertas itu sendiri. Kenapa pengelolaan limbah kertas yang dipilih? Kenapa pengelolaan limbah kertas? Karena memang saya juga di dunia mahasiswa dan mahasiswi juga teman-teman yang ada di sana, kita kayak ngeliat kalau misalnya teman-teman habis misalkan skripsi gitu kan, setelah mereka sidang, mereka wisuda, setelah itu kan udah hasil revisi dari dosen semuanya udah terbuang gitu aja. Banyak kali pada hal itu ya. Kan ada yang cuma jadi pajangan gitu, jadi itu jadi tertumpuk dan jadi satu sampah yang nggak tahu mau dikemanain, bingung mau dikemanain. Dari situ mulai dari situlah kayak kita, kenapa kita nggak bikin yang namanya pengolahan limbah kertas, nanti kita olah, nanti kita aplikasikan menjadi berbagai macam produk dan kita jual lagi. Oke, ini foundernya sendiri adalah Mbak Dian sendiri atau ada teman saya lagi, Reza. Oke, ini kan masih muda ya Mbak Dian ya.
Sementara bisnis seperti itu kan butuh modal begitu, butuh mungkin pengalaman, butuh sarana. Bagaimana cara Mbak Dian menghandle itu? Kalau untuk gimana cara untuk kita bisa sustain ya, kita bisa sustain itu awalnya itu kita memang kita yang tawarin ke berbagai macam instansi, dan kalau untuk sekarang ini kita sudah bekerja sama dengan berbagai macam instansi, sudah ada 15 partner dan klien kita dari perusahaan-perusahaan besar yang kerja sama kita, mengontrakkan kita satu rumah gitu kan. Awalnya kita satu petak rumah kontrakan, sekarang kita sudah mempunyai rumah di salah satu yayasan itu di perumahan Bumi Harapan Tengah. Itu kan berarti profesional ya Mbak Dian ya? Artinya modalnya ada begitu. Dari mana modalnya? Modalnya itu tadi dari pengolahan limbah kertas gitu. Jadi kita olah lagi kan kertas kita instansi memberikan kepada kita. Nanti kita olah lagi, nanti kita kita jual lagi dalam bentuk modal. Gitu. Itu yang menjadi ongkos operasional untuk kita sehari-hari. Oh, oke. Jadi dari awalnya membangun ini itu sebenarnya memang nggak butuh dana. Oh, kalau dari awal membangunnya itu sendiri, sebenarnya dari teman saya sih ya, dari teman saya itu Mas Mirza, salah satu pendiri juga itu ikut program mahasiswa wirausaha. Program mahasiswa wirausaha diberikanlah modal dari kampus untuk membuat suatu usaha. Nah dari situlah kita bisa buat, kebetulan juga beliau jurusan teknik mesin, beliau menciptakan sendiri mesin pengolah limbah kertasnya, dan kita juga sewa satu kontrak dengan petak gitu. Dari situ kita bisa punya mesin, punya berbagai macam sedikit alat-alat. Oke, jadi di awal Mbak Dian dan partner begitu bisa dibilangnya timbul keinginan ini karena keprihatinan melihat anak jalanan gitu yang dilihat ketika pulang kuliah begitu, tertarik untuk mengajak mereka. Bagaimana cara pertama, cara awalnya Mbak Dian nih ajaknya gimana? Kalau cara awalnya mau nggak mau kita terjun langsung ya, langsung ke tempatnya itu ya. Kayak saya setiap saya pulang kampus saya selalu melewati kampung Melayu gitu kan. Kalau di kampung Melayu itu sangat banyak anak-anak yang ngamen gitu kan. Saya sambil nungguin angkot saya ngobrol-ngobrol, coba ngobrol-ngobrol sama mereka. Ngobrol awalnya deketin biasa, tanya nama, kegiatannya apa, dan lain-lain. Ceritakan harinya, keesokan harinya saya tanya lagi. Ya mulai menjurus, saya mulai pendekatan. Boleh dong kalau gue diajak, waktu itu kan karena masih muda ya, teman-teman masih muda, boleh dong gue diajak ke tempatnya gitu. Nah diajak ke tempatnya mereka, tempat ngumpulnya anak-anak jalanan, bisa dikenalin sama teman-temannya. Ya pendekatan kayak gitu aja sih, nanti lama-lama ngebaur, lama-lama dekat, habis itu baru mulai sedikit-sedikit kita ajak mereka. Oke, menarik sekali Mbak Dian. Saya mau lanjut di segmen kedua sebentar lagi ya. Sahabat Zaka TV jangan kemana-mana ya. Saya dan Mbak Dian akan segera kembali. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zaka TV, terima kasih masih bersama saya Nuning Hairani dan Mbak Dian. Kita lanjutkan ya. Oke Mbak, tadi kan saya sempat menyinggung soal anak jalanan ini ya. Mbak Dian mendekati mereka, padahal kan belum kenal. Kok berani? Sebenarnya mereka nggak sesuai yang terlihat seperti kita. Kalau kita lihat kan kayak penampilannya mungkin ada menyeramkan tinggi atau mungkin sebenarnya tidak sesuai yang kita lihat gitu kan. Kita kalau kita memang baik, tujuan kita baik ke mereka akan terasa sendiri gitu. Pengalaman saya pribadi waktu saya deketin mereka nggak ada hal-hal yang gimana sih, cuma mungkin dari beberapa ada mereka tuh punya kepalanya, ketua gengnya mungkin ngedeketin kita buat minta uang, biasanya uang untuk rokok atau untuk minum, minta beliin minuman atau minta beliin snack. Awalnya kalau misalnya kita mau membuat pendekatan kayak gitu, awalnya emang kita kasih, karena kan kita mau nggak mau kan kita ikut ke tempatnya mereka ya gitu kan, harus ikutin cara mereka. Dia udah nanti ngaji kita jadi yang enggak lebih baik kita ikutin alumni aja.
Ada pengalaman menarik nggak Mbak ketika mengajak mereka ini? Pengalaman menarik tuh ada ya, waktu itu saya sempat ngedeketin salah satu anak, dan waktu itu anaknya udah mau saya ajak ngobrol, tapi ada beberapa teman-temannya yang kayak berusaha bilang kalau hati-hati lu nanti diculik atau apa gitu. Jadi saya merasa, wah ini kalau saya sendirian langsung ke tempat kayak gitu kan nggak mungkin. Nah dari situ saya mulai ngajak teman-teman saya, terus juga ngajak orang-orang kepala gengnya, ngajak ngobrol dulu. Jadi kita nggak bisa langsung ke anak-anaknya gitu kan. Harus pegang dulu. Harus pegang dulu siapa sih sekiranya ketuanya mungkin atau yang menguasai daerah itu. Jadi harus punya strategi begitu kira-kira ya. Nggak bisa langsung datang ke sana, langsung cuma datang ketemu sama anak terus pergi aja, nggak bisa. Karena kita punya liku-likunya, nanti malah jadinya malah berantakan. Iya betul. Ini kan yayasan ya Mbak, Yayasan Nara ya. Nara Kreatif. Oke. Pastinya ada pengurus begitu. Ada pengurusnya. Kalau tadi yang disebutkan itu ada dewan pengawas kita, ada Profesor Insinyur Rabi atau Profesor. Beliau adalah salah satu guru besar di Teknik Mesin UI. Dan yang kedua ada Bapak Nurohim, beliau pendiri sekolah master yang memegang 3.000 anak jalanan di daerah Depok. Terus kita juga mempunyai dua orang dewan pembina, yaitu ada Bapak Astarizal Munas selaku dewan pembina, dan juga Ibu Elmadilita. Untuk pionirnya, untuk pengurus sendiri ya saya dan Mas Rezatul Ramadan. Ada tim lain? Ada tim lain, kita ada di pendidikan ada Mbak Anya dan juga Mas Adi, dan juga di tenaga ahli untuk produk itu ada Bang Rosim namanya. Ini mereka statusnya sebagai karyawan atau sebagai volunteer? Karyawan dan volunteer mungkin ya. Jadi berarti digaji? Ya, kita berikan tabungan, kita bilangnya sih tabungan. Oke. Untuk muridnya sendiri begitu, bisa dibilang murid ya Mbak? Iya, ini kan belajar sih. Warga belajar. Oke. Ini kan asrama ya? Iya, jadi yayasannya itu bentuknya kayak rumah gitu, tapi di situ juga proses untuk produksi, untuk sekolahnya juga, dan juga untuk keterampilan gitu. Kalau untuk keterampilan itu dari pagi sampai sore keterampilan daur kertas, untuk malamnya itu sekolah paket A, B, dan C gitu. Mereka semua tinggal di situ atau enggak semuanya di situ. Jadi kita punya dua klasifikasi. Yang pertama ada warga belajar, yang kedua ada anak binaan atau anak asuh. Warga belajar sendiri yang ada di kita itu ada 100 warga belajar itu yang mengikuti pendidikan sekolah paket secara gratis, dan yang kedua ada anak binaan atau anak asuh itu tinggal di tempat kita berikan tabungan, makan, dan lain segala macamnya, itu ada 10 orang gitu. Jadi kalau pagi sampai sore itu pengolahan limbah kertas, kalau malamnya itu pembinaan sekolah paket pendidikan. Nah kalau untuk setiap hari Rabu, karena kita nih sebenarnya memang yayasan yang Islami banget gitu, sebenarnya kita mau semi pesantren gitu. Jadi sebenarnya selain pendidikan sekolah juga dan juga pengolahan limbah, juga kita juga memberikan pendidikan agama Islam gitu. Karena yang kita ketahui anak-anak seperti itu agamanya memang gitu. Itu khusus untuk Islam? Enggak khusus untuk Islam gitu. Cuma kita ada semi pesantren gitu. Karena standar kita untuk anak-anak bisa diikutsertakan ujian itu harus bisa bacaan Quran dan juga bacaan sholat. Ini kan setara dengan sekolah formal, gitu ya, berijazah negeri. Kapan sih mulai berdirinya Mbak? Kalau berdiri pendidikannya itu tahun 2013. Kalau untuk Nara Kreatif sendiri dari tahun 2012 di program mahasiswa Wirausahatan. Kalau untuk pendidikannya 2013, kita baru berjalan 1 tahun lebih ini. Kebetulan kita sudah mengikutsertakan ujian pertama kali kemarin, tahun kemarin. Karena memang masih baru ya? Masih baru. Kita baru berjalan 2 tahun. Oke. Di mana lokasinya Mbak? Lokasinya di Perumahan Dunia Harapan Damai, di Jalan Bumi Pratama 3, Blok 4, di Kramat Jati, Kampung Duku Kramat Jati. Oke. 2 tahun baru berdiri. Ada berapa muridnya? Ada 100 murid. Dari umur? Dari umur 14 tahun sampai 30 tahun. Oh, dewasa ya? Dewasa itu remaja sampai dewasa. Oh, oke. Yang mau melanjutkan sekolah kan kadang ada yang putus SD, SMP gitu, melanjutkan sekolah. Kita nggak ada batasan umur sih, yang penting niatnya aja. Biasanya yang diterima itu yang seperti apa Mbak Dian? Yang diterima aja ya putus sekolah, kita nggak ada klasifikasi. Nggak lihat umur berapa, dia pekerjaannya apa gitu? Kita nggak lihat sama sekali karena kita tidak mempunyai biaya juga sama sekali. Sama sekali nggak ditarik bayaran. Sampai mereka nanti
dapat ijazah pun mereka gratis. Bahkan sekarang sudah kita sudah bisa menguliahkan 3 orang, memberikan beasiswa kepada 3 orang. Bagaimana cara menarik perhatian mereka untuk mau sekolah di Nara? Awalnya kita itu sih kayak dari teman ke teman, kita sama-sama share ke teman-teman semuanya, ke lingkungan kita kasih tahu bahwa kita membuka sekolah cat nih, siapa ibu-ibu sekiranya yang punya anak atau itu kita ajak untuk anak jalan les ini. Memang kita langsung terjun ke lokasi anak jalan. Jadi langsung mengajak langsung begitu ya? Ajak langsung. Tapi kalau sekarang udah lama-lama sudah tahu sendiri karena kita sudah berbeda kegiatan, kita sudah sedikit tahu sendiri dan mereka datang. Memang nggak ada rencana untuk di bawah 14 tahun, misalnya anak SD kelas 1 begitu 7 tahun? Itu apa aja sih bisa? Boleh. Mungkin kalau sekarang ini baru 14 tahun sampai 30 tahun. Sebenarnya sih masih ada beberapa anak yang di bawah usia, ada yang 8 tahun gitu ya, masih membaca, belum bisa. Itu saya sendiri yang ngajarin, tapi belum terlalu banyak. Kita belum bikin kelas karena belum terlalu banyak. Ini kelasnya tiap hari Mbak? Kelasnya setiap Selasa sampai Jumat, itu jam 7 sampai jam 10 malam. Itu dari Selasa, Kamis sampai Jumat kita pendidikan sekolah tiket. Kalau untuk Rabunya khusus untuk pendidikan agama Islam, baca tulis Al-Quran, tajwid, bacaan sholat. Jam 7 sampai jam 10. Itu non-stop atau ada per kelas? Itu satu hari itu 2 kelas. Satu hari 2 kelas? Mata pelajaran, Mas. 2 mata pelajaran. Semuanya paket A, paket B, paket C, nilai itu sama. Yang menarik kan kalau misalnya dari mereka ini bekerja, seperti misalnya asisten rumah tangga, itu kan bekerja dari pagi sampai sore atau mungkin malam, atau mungkin ada yang menginap di rumah majikannya begitu. Iya. Itu bagaimana cara mengatasinya? Ya mungkin dari personalnya ya gitu. Kadang-kadang kita kan suka kayak bikin catering gitu ya, family catering sama beberapa keluarga belajar dan juga orang tua murid. Jadi kita jelaskan, kita berikan pengertian mungkin kepada teman-teman yang asisten rumah tangga, kita berikan pengertian kepada majikannya. Jadi harus melibatkan. Iya, kita harus Oke. melibatkan, kita nggak bisa cuma si anak mau terus kita tarik gitu aja kan nggak enak gitu kan. Mereka punya tanggung jawab Betul, juga. betul Mbak. Ditahan dulu ya Mbak. Kita lanjut ke segmen ketiga. Sahabat Zakat TV jangan kemana-mana. Saya dan Mbak Dian akan segera kembali. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Terima kasih masih bersama Suara Perempuan Muslimah, saya Nuning dan Mbak Dian. Kita lanjutkan segmen ketiga ya. Oke Mbak Dian, menarik sekali ya, anak muda begitu sudah berpikir panjang, membantu orang lain gitu. Insya Allah berkah ya. Bisnis yang Mbak Dian kerjakan bersama partner dan bersama teman-teman ini, produknya itu apa tadi, notes gitu ya, ada notes. Iya, kalau untuk pengolahan limbah kan awalnya prosesnya dari kertas KPS, kardus, dan juga ada organiknya itu dari pelepah pisang. Itu nanti kita olah, kita jadikan kertas lagi. Nah, habis itu dijadikan, kita aplikasikan ke berbagai macam produk. Ada untuk kebutuhan stationery, mungkin map, amplop, terus juga box file gitu. Juga wallpaper juga bisa untuk kebutuhan box wedding, untuk kartu undangan banyak. Ini bisa dibilang bisnis skala rumahan ya? Iya. Atau membutuhkan mesin tertentu? Mesin tertentu ya. Ada juga, jadi banyak. memang Ada beberapa mesin yang kita gunakan untuk pengolahan limbah kertas itu sendiri dan juga pengolahan pelepahnya itu sendiri. dijualnya biasanya di mana Mbak? Apanya nih? Produknya? Produknya itu kita kerjasama sama berbagai macam instansi yang tadi saya bilang. Saya punya 15 partner dan klien itu dari berbagai macam instansi. Itu salah satunya adalah perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Jadi mereka mengeprokkan beberapa limbah kertas
tasnya mereka, entah kardus juga. Oh, jadi selain mereka ngedrop, hasilnya dikembalikan ke Iya, mereka. hasilnya dikembalikan dan mereka beli gitu. Oh, mereka I beli see. dalam bentuk sudah menjadi kebutuhan stationery mereka atau event mereka. Ketika mereka ngedrop recycle itu, Nara membeli atau Iya, mereka iya. memberi Mereka gratis? memberikan secara gratis. Oh, dari mana Mbak Dian bisa dapat 15 corporate yang mau bekerja sama? Ya itu dari tadi ya, kalau misalnya dari awal itu kita ya saya yang nawarin sendiri gitu, nawarin ke berbagai macam perusahaan. Kalau sekarang kan kita sudah lumayan dikenal gitu, datang sendiri gitu. Biasanya di mana promonya Mbak? Promonya Promo aktivitas atau mau kegiatan apa gitu? Biasanya bisa dilihat di mana? Sosial media kita ada di website kita di www.narakreatif.co.id. Ada juga di sosial media kita di Twitter yaitu @nararecycle dan juga di Instagram @narakreatif. @nararecycle di Dan Twitter Nara @narakreatif. Karyawannya sendiri selain dari tadi ada anak-anak jalanan yang dididik untuk bisa mengerjakan ini, apa ada karyawan khusus? Karyawan khusus itu cuma satu ya, di bagian untuk pengolahan limbah itu ada tenaga ahli kita, itu namanya Bang Asim, yang paling penting karyawan kita. Oh, jadi dia yang mengajarkan kepada semua. Ya, mengajarkan kepada semua anak-anak jalanan, anak-anak putus sekolah dan beberapa pedagang asongan dan asisten rumah tangga mengolah limbah kertas seperti apa dan nanti untuk end produknya seperti apa. Ada kan mereka kan bukan orang yang berpendidikan begitu ya Mbak ya, mungkin punya kesulitan ketika diajari atau gimana gitu, pernah ada pengalaman menarik nggak Mbak? Kesulitannya banyak ya, kalau misalnya ditanya kesulitan. Ya anak-anak itu kan sebenarnya kalau misalnya ditanya lagi kesulitannya itu ya mereka males ya. Kayak mikir gue ngapain aja capek-capek di sini diomelin lah. Minta-minta ya. Dengan gue di jalan Ya. sehari gue bisa dapetin misalkan 80.000 let's gitu kan. Ngapain gue di sini gitu. Tapi kita nggak pernah, sebenarnya kita kalau awal tuh nggak pernah uang di muka gitu loh, nggak pernah bilang ke mereka tuh iming-imingnya tuh uang, tapi kita memberikan mereka tuh harapan gitu, mereka tuh masa depan dan wawasan yang luas. Seperti kayak misalkan salah satu contohnya kemarin anak-anak jalan yang satu sekolah yang ada tinggal di sini kita bisa ikut pameran ke Padang, naik pesawat gitu, dan juga kemarin alhamdulillah mereka bisa ikut Jakarta Fashion Week bersama PJ Daniel dan Noella. Oh ya? Iya, bekerja sama dengan They My Love Indonesia. Oh, itu dalam bagaimana bisa ikut? Bagaimana bisa ikut? Itu pengaruh luar biasa dari sosial media. Itu luar biasa dijalani Allah juga. Kita juga tidak tahu, tiba-tiba kita dihubungi dari PR They My Love Indonesia, kita ditelepon, terus kita disuruh datang ke tempatnya mereka, terus kita presentasiin, akhirnya udah kerja sama gitu aja. Sekarang setiap 1 bulan paper bag yang They My Love Indonesia itu dari kita yang mengerjakan. Jadi sudah punya langganan tetap. Iya. Kalau untuk kertasnya itu tadi dari perusahaan juga. Oke, ini kan bisnis ya Mbak ya, bisnis sosial gitu. Tapi tetap gimana pun juga ujungnya bisnis. So far gitu 2 tahun ini menjalani bisnis ini, perkembangannya gimana Mbak? Perkembangannya kalau misalnya ditanya perkembangan seperti apa, belum semuanya belum sustain sih ya. Sebenarnya kalau misalkan sekarang ini dibilang udah ada yang rutin sih sebenarnya belum, gitu. Baru cuma ada yang bilang aja gitu. Jadi kalau untuk sekarang ini sebenarnya masih belum sih, masih merangkak masih begitu merangkak ya. Gitu. Masih kita mencari-cari. Kadang instansi kalau lagi butuh untuk event kan kalau lagi off ya gitu. Kalau seperti itu berarti kan tidak ada dana yang masuk Iya. untuk menunjang operasional. Bagaimana solusinya? Solusinya kita paling cuma nggak tahu ya, tiba-tiba aja gitu. Kita cuma percaya aja sama janjinya Allah ya. Kalau misalnya kita memikirkan orang lain, insya Allah Allah yang akan memikirkan kita. Tapi kalau kita sibuk dengan diri kita sendiri, ya sedikit pertolongan dari Allah. Itu quote yang Itu sangat aja bagus sih ya. banget ini catat. Ya, karena kalau misalnya ditanya seperti itu, saya bingung sendiri kadang-kadang kalau misalnya terlalu dipikirin yang ada stres Betul. gitu. Jadi let it flow aja, biarin aja, jalan ngalir gitu aja. Saya nggak pernah ngotot, aduh gini harus begini. Kita tetap berusaha, tapi kita kembalikan lagi ke Allah. Allah yang kasih jalan, kalau iya ya iya. Kalau kita memikirkan orang lain maka Allah. Allah yang akan memikirkan kita, tapi kalau kita sibuk dengan diri kita sendiri cuma sedikit pertolongan dari Allah gitu. Karena sejauh yang saya jalani memang seperti itu gitu keadaannya gitu. Kita nggak bisa matok-matokin karena semua kembali dengan kuasanya Allah. Allah sudah katakan segitu ya segitu gitu. Kita cuma berusaha aja. So far tapi baik-baik saja ya. Semoga baik-baik saja sampai saat ini baik-baik saja. Pernah nggak menghadapi anak yang
anak-anak ini gitu ya, adik-adik kita ini yang mungkin anggot-anggotan gitu. Sampai sekarang Masih ya. sampai sekarang Mungkin mereka ingin kembali tetap ke jalan iya, gitu ya. kalau mungkin kembali ke jalan udah beberapa ya udah tidak sih ya gitu. Tapi ada beberapa salah satu anak di tempat kita yang tinggal di tempat kita itu kebetulan sudah piatu gitu kan. Kadang-kadang mungkin karena mungkin dari kecil sudah ditinggalkan ibu, tidak mempunyai sosok sebagai seorang ibu yang merawat dia. Kadang-kadang kelakuannya aneh gitu. Kadang-kadang kita suka tandain setiap hari Jumat pasti dia melakukan satu hal yang aneh. Entah dia marah-marah sama teman-temannya lagi ngerjain, ada aja yang disalahin. Jadi banyak sering ribut sana sini, nanti kitanya lagi harus damai gitu. Memang tantangannya banyak ya. Bahkan kadang ada anak yang cari perhatian gitu. Cari perhatian, kalau nggak diperhatiin kamu, kalau diperhatiin seneng gitu. Karena kurang kasih sayang Iya, mungkin. kurang kasih sayang. Oke, Mbak, waktu kita terbatas sekali ya, ternyata sudah setengah jam. Oh iya. Terakhir Mbak Dian, apa harapan Mbak Dian ke depan untuk Yayasan Nara? Singkat saja. Harapan saya ke kita ke depan untuk Yayasan Nara itu kita mempunyai rumah sendiri gitu. Karena kan sekarang kita masih ngontrak gitu, dikontrakan oleh PT Nutripos untuk satu rumahnya gitu. Kita berharap kita mempunyai rumah, dan juga kita berharap kita mempunyai orderan yang rutin dan sustain gitu, biar kita kegiatannya bisa terus Flow-nya berjalan. Iya, teratur ya, iya. oke. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Mbak Dian sudah datang ke Zakat TV. Demikian perbincangan saya dan Mbak Dian. Semoga sahabat Zakat TV di rumah bisa ambil manfaat dari apa yang kita obrolkan hari ini. Saya Nuning Hairani. Terima kasih sudah menyaksikan Suara Perempuan Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Mbak. Iya. Aku mau catat tadi itu loh Mbak. Itu bagus banget tuh. Itu pernah baca di mana?